Jadi kamera yang bagus tuh kamera yang kayak gimana? Kesempatan kali ini gue mau sharing ke teman-teman kamera yang bagus itu kamera yang kayak gimana. Nah, kalian bisa simak videonya dari awal sampai akhir, tapi sebelumnya kita putar dulu intronya, cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Farul Aziz Channel. Oke teman-teman, di video kali ini gue mau sharing nih ke teman-teman. Mungkin teman-teman di sini banyak yang bertanya-tanya ya, kamera yang bagus itu kamera yang kayak gimana sih? Dan kamera Canon atau kamera Nikon atau enggak kamera Sony atau enggak kamera yang lainnya? Pasti banyak yang bingung juga ya. Mungkin buat teman-teman juga yang baru mau belajar fotografi atau enggak videografi, kebingungan memilih kameranya, kamera yang kayak gimana sih yang bagus dan cocok untuk kalian pemula atau enggak yang mungkin mau upgrade ke kamera-kamera yang kalian cari ya di sosmed, misalnya di YouTube atau enggak kalian mencari review, kebingungan gitu kamera yang bagus itu kamera yang kayak gimana. Sebelumnya gue mau minta maaf dulu nih ke teman-teman ya, gue jarang upload banget konten ya di bulan Agustus ini karena banyak banget penggarapan. Ketika gue menyentuh bulan Agustus itu banyak banget garapan di kantor gue ya, mulai dari iklan dan event-event yang mungkin berjalan di bulan Agustus ini. Jadi gue jarang banget upload ya. Kemarin aja biasanya gue upload seminggu 3 kali, di sini gue cuman upload kadang seminggu sekali, juga kadang seminggu 2 kali ya. Tergantung ada kesempatan mengonten juga ya, karena udah pulang kerja juga capek, jadi gue kebanyakan istirahat dan belum sempat gue explore ke luar ya, di konten-konten misal fotografi di luar atau enggak di ya mungkin konten fotografi atau enggak vlog yang lainnya. Oke, kita langsung aja ke pembahasan intinya ya teman-teman. Mungkin sekarang gue mau sedikit sharing aja ya pengalaman gue kamera yang bagus itu kamera yang kayak gimana sih ya. Banyak banget ya keluaran di tahun 2024 ini ya kamera mungkin dari Sony, dari Canon atau enggak kamera-kamera yang lainnya di tahun 2024, dan mungkin kamera-kamera yang dulu itu tertinggal. Nah, menurut gue ya teman-teman, kamera itu semua sama aja ya teman-teman, tergantung pilotnya, tergantung orang yang memakainya, seberapa paham sih atau enggak seberapa menguasainya sih orang tersebut, menguasai tentang fotografinya atau enggak tentang videografinya ya. Kalau misalnya ditanya kamera yang bagus itu kamera yang kayak gimana sih, atau enggak kamera yang mahal dan atau enggak kamera yang murah itu bisa ngasilin foto yang bagus. Nah, itu tergantung juga ya, tergantung ke kalian yang mengoperasikannya dan tergantung kalian menguasai kamera tersebut, atau enggak tergantung karakter kalian tuh kameranya tuh kamera yang kayak gimana. Dan setiap kamera itu memiliki karakternya masing-masing ya teman-teman. Jadi kalau misalnya gua merekomendasikan belum tentu kalian juga pas ya gitu, atau enggak belum tentu cocok sama apa yang gue rekomendasiin buat teman-teman juga, karena setiap orang juga punya seleranya masing-masing ya teman-teman. Tidak bisa dipukul rata orang itu sama dengan karakter yang kita punya juga. Jadi menurut gue kalian harus cari dulu nih ya referensi, berbanyak referensi karakter kalian itu kemana ya. Nah, terus kalau misalnya kamera mahal itu bisa menghasilkan hasil yang bagus ya, pasti bisa menghasilkan hasil yang bagus. Tapi tergantung nih, kalau misalnya teman-teman yang mungkin belum menguasai kamera tersebut, belum tentu kamera mahal pun bisa menghasilkan hasil yang bagus teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian bisa menguasai, misalnya kalian menggunakan kamera yang mungkin masih jadul atau enggak DSLR, kalau misal pembuatan foto gitu ya, kalian masih menggunakan kamera misalnya 700D, 1200, terus kalian bisa mengkombinasikan ya, mengerti tentang fotografi atau enggak mengerti tentang alatnya, misalnya kamera 1200D kalian bisa kombinasikan menggunakan lensa fix ya, bukan yang 18, 14, 16, itu juga bisa menghasilkan hasil yang bagus teman-teman. Jadi tidak harus equipmentnya tuh equipment yang mahal gitu ya, terus kalian merasa minder gitu ya, kalian menggunakan kamera-kamera jadul, kalian aduh kamera gue jadul nih nggak bisa ngasilin hasil foto yang bagus atau enggak video yang bagus. Nah, itu tergantung juga ya teman-teman. Kalau misalnya kalian bisa memaksimalkan dengan kamera yang kalian punya, kalian mengerti dengan equipmentnya gitu ya, tentang fotografinya, tentang videografinya, kalian tidak perlu terpaku dengan alat ya teman-teman. Nanti juga kalau misalnya kalian bisa menghasilkan hasil yang bagus dan bisa menghasilkan uang dari kamera yang kalian punya, itu juga kita bisa upgrade kamera, misalnya apa yang kita inginkan ya teman-teman. Jadi level itu tidak harus langsung di atas teman-teman, kita merintis dulu dari bawah, nanti kalian bisa mengevaluasi nih hasil kamera kalian itu kurangnya di mana. Nah, kalian bisa ngumpulin dulu tuh hasil dari kamera yang kalian punya dulu, sambil kalian nabung, nanti kalian bisa upgrade equipment kalian ya sesuai apa yang kalian butuhkan. Jadi tidak harus kamera mahal itu menghasilkan hasil yang bagus. Memang hasilnya bagus ya kamera mahal itu ya, paling juga
ketajaman dan mungkin fitur-fitur yang semakin berkembang ya teman-teman. Tapi kalau misalnya untuk tekniknya, teknik dasarnya dan segala macamnya itu juga dari kamera-kamera jadul dan kamera-kamera yang dulu-dulu juga kita bisa mempelajari dulu, kita bisa menguasai dulu. Jadi yang penting yang menurut gue ya, kalau misal dari kamera yang bagus itu kamera yang kayak gimana adalah kamera yang kalian punya saat ini teman-teman. Jadi yang penting kalian bisa menguasai dulu nih kamera yang kalian punya itu kayak gimana, terus karakter kalian itu kemana, terus juga kalian bisa bereksplor terus. Nanti perlahan juga kalian bisa memenuhi kebutuhan kalian, kebutuhan kalian mengonten ya, bisa kalian naik level tuh sedikit demi sedikit. Jadi tidak ada yang langsung instan dan menggunakan kamera bagus langsung hasil kalian bagus. Tapi tidak, kalau misalnya kalian tidak menguasainya, tidak mengerti tentang basic fotografi, basic videografi, itu juga kalian menggunakan kamera mahal belum tentu hasilnya bagus juga. Jadi yang penting kalian bisa menguasai dulu tentang fotografi dan videografinya, lalu kalian pelajari terus, nanti juga kalian bisa naik level, jadi bisa upgrade kameranya, nanti kalian bisa menemukan karakter kalian dan apa yang kalian butuhkan. Jadi tidak ada yang instan ya. Gue juga dari dulu itu kan menggunakan kamera-kamera jadul ya teman-teman ya, dari tahun 2018 ya, karena pakai kamera jadul juga, gue pakai Canonnya masih Canon 1000D ya, 1000D, 1100D, gue pindah ke Nikon, terus juga gue pindah ke Canon 7D, terus juga berkembang lagi gue pindah ke Sony A6000. Dari Sony A6000 itu gue ngerasa karakter gue di Sony gitu ya, tapi gue belum pernah nyoba lagi kamera-kamera yang lain ya, misalnya dari Lumix atau enggak dari Fujifilm. Tapi gue pernah juga nge-color grading atau enggak mau nyoba gitu ya, nyoba dari kamera lain ya, tetap aja sih gue feelnya nggak tahu kenapa gue suka aja di karakter di Sony ini ya. Jadi terus gue pakai Sony ya, dari Sony A6000 gue pindah ke Sony ZV-10 ya teman-teman. Nah Sony ZV-10 ini bisa disamaratakan lah ibaratnya sama Sony A6400, tapi kan setiap kamera kan punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya teman-teman. Jadi tidak bisa memukul ratakan misalnya kamera ini bagusnya ini nih sama ini dibandingin nih. Nah kalau misalnya kalian membandingkan kamera ya pasti nggak akan ketemu ya, kalian mau kemana dulu nih, kebutuhan kalian pengen kameranya kayak gimana gitu ya. Jadi kalau misalnya mungkin banyak teman-teman yang bertanya juga ke gua di kolom komentar gua di video-video sebelumnya, banyak yang bertanya kamera yang bagus dan kamera ini dengan kamera ini bagus yang mana. Nah itu juga tergantung juga kebutuhan kalian dan tergantung juga budget kalian ke yang mana gitu ya teman-teman. Jadi kalau menurut gua itu kalian harus banyak dulu mereview kamera gitu ya, cari searching karakter kalian itu ketemunya di mana. Lalu kalau misalnya udah ketemu, kalian bisa perdalam lagi tuh si kamera tersebut. Nah kalau misalnya kalian udah punya budget ya, kalian tinggal beli aja dan kalian langsung mempelajari dan kalian kuasai nih kamera yang kalian punya ya. Jadi jangan sampai kalian insecure ketika kalian tidak memiliki kamera yang mungkin zaman sekarang ya ketinggalan. Jangan sampai kalian berpikiran aduh gue ketinggalan nih kamera jadul ya. Tapi kamera jadul itu tuh sebenarnya nanti bisa jadi jejak digital dan jejak sejarahnya kalian gitu, ketika kalian nanti sudah berkembang ya di atas. Jadi punya sejarahnya lah. Kayak gue kan sejarahnya dulu gue pakai kamera ya 7D. Nah kamera 7D itu kamera pertama gue yang pernah gue beli ya, mahal banget, second aja sampai 8 juta ya teman-teman. Dan sekarang itu jatuh banget cuman di harga 4 jutaan ya. Itu sebenarnya sayang banget ketika gue ngelepas kamera tersebut, tapi gue pakai ya buat apa juga gue simpen. Jadi akhirnya gue lepas, dan itu juga sebenarnya punya jejak sejarahnya gue waktu dulu terjun ke dunia fotografi ya, mulai dari fotografer model, fotografer wedding, terus juga fotografer produk, terus juga fotografer corporate, dan semuanya gue ngegarap pakai Canon 7D. Dari videonya juga pakai 7D ya sebelum pindah ke Sony. Nah jadi buat teman-teman yang mungkin bertanya kamera yang bagus itu kamera yang kayak gimana, nah menurut gue kamera yang bagus itu adalah kamera yang kalian miliki saat ini ya. Kalian kuasai kamera yang saat ini dan kalian bisa menghasilkan uang dari kamera yang kalian punya saat ini. Nanti kalian bisa berkembang dan bisa menabung dulu, nanti kalian bisa upgrade ke kamera yang mungkin kalian impikan ya teman-teman. Jadi perlahan aja, yang penting kalian konsisten untuk membuat kontennya dan kalian seriusin tuh kontennya konten apa. Yang penting sih kalian konsisten aja ketika kalian membuat sesuatu, membuat karya. Jangan sampai kalian terpatok atau enggak terbatasi karena kamera ya. Pokoknya kalian tetap semangat aja. Buat teman-teman yang mungkin baru mulai mengonten, jangan patah semangat, kalian harus tetap semangat konten, karena perjuangan tidak akan mengkhianati hasil. Nah mungkin segitu aja ya teman-teman sharing kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan belum subscribe kalian bisa klik tombol subscribe-nya dan klik loncengnya biar kalian ketinggalan video terbaru dari gua. See you next video, bye bye.